kita hidup di era di mana data bisa dicuri, kepercayaan bisa dijual. Jadi jangan gampang percaya, apalagi sama orang yang ngaku dari Shopee, tapi akunnya nggak ada centang biru. Kalau harus store dulu buat dapat duit, itu bukan affiliate, itu model piramida, alias jebakan Batman. Kamu pernah ditawarin kerja sampingan yang katanya bisa hasilin jutaan dari rumah? Cuma modal klik, klik, klik. Nah, selamat datang di dunia tipu-tipu digital, di mana orang bisa kehilangan puluhan juta, bukan karena bodoh, tapi karena terlalu percaya sama janji-janji manis dari layar yang nggak pernah bisa ditampar. Di kesempatan kali ini, aku akan ceritain tentang kisah dari Rizky Amalia dari Palembang. Dia bukan satu-satunya korban, tapi harusnya sih itu udah cukup buat dijadikan alarm keras bagi kita semua. Aku Berio WB bersama Zona Kriminal. Pagi itu, Rizky lagi buka aplikasi Line. Tiba-tiba masuk pesan dari seseorang yang ngakunya dari Shopee Affiliate. Bahasanya formal, nadanya menjanjikan, dan yang paling penting, ngomongin duit. Halo kak, kakak bisa loh dapat komisi jutaan per hari, asal dengan cara upgrade level dan ikutin misi. Katanya. Nah, siapa coba yang nggak tertarik? Dia disuruh transfer ke rekening CIMB. Katanya sih buat upgrade level. Dan ini nih nggak tanggung-tanggung. Total duit yang Rizky kirim tuh lebih dari 34 juta rupiah. Nah, tapi yang lucunya, setiap kali dia nanya soal hasil atau komisi, jawabannya cuma, mohon bersabar, ini ujian. Bukan. Selalu si pelaku berdalih, mohon bersabar, ini sedang diproses. Lah, ini Shopee Affiliate atau kantor kelurahan, proses-proses terus. Dan karena kita hidup di dunia di mana ghosting bukan cuma buat pacaran, si pelaku mendadak hilang, bak ditelan algoritma. Di telepon nggak bisa dihubungin, di chat nggak ada balasan, dan yang tersisa cuma struk transfer dari hati yang patah. Modus kayak gini tuh sebenarnya udah sering terjadi. Tapi selalu aja ada korban yang baru. Karena penipu makin pintar dan manusia makin butuh uang cepat. Akhirnya Rizky mulai tersadar. Oh, ini bukan salah sinyal nih. Ini bukan juga delay system. Ini penipuan. Nyadar kan akhirnya. Dan akhirnya dia melapor ke SPKT Polrestabes Palembang pada tanggal 14 April 2025. Untungnya nih, laporan diterima dengan baik dan dicatat resmi. Polisi bilang, kasus ini udah masuk ke dalam kategori penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP. Sip, minimal langkah awal udah bener nih. Tapi ya gitu, santai dulu Besti, santai dulu. Ini bukan kayak di film-film ya. Nggak langsung ditangkap, disidang, terus Rizky bahagia selamanya. Nggak segampang itu. Prosesnya panjang. Satreskrim lagi menyelidiki dulu. Ngecek dulu jejak digital, rekening, dan pola penipuan. Tapi ya kita tahu sendiri, proses hukum kadang lebih pelan dari sinyal wifi di kampung. Di sini kita lihat masalah yang lebih gedenya ya. Berapa banyak orang yang udah kapok tapi malah milih diem. Nggak mau ngelapor karena takut dibilang bego. Padahal korban penipuan tuh bukan orang yang bodoh. Mereka cuma orang baik yang keburu percaya. Dan itu adalah celah yang paling gampang buat dieksploitasi. Sekarang mari kita lihat konteks yang lebih luas. Di Jawa Timur, Ditreskrim Sus Polda Jatim ngebongkar sindikat penipuan Shopee Affiliate juga. Tapi skalanya lebih gila bos. Pelaku pakai KTP dan NPWP orang lain, daftar ratusan
akun palsu dan muter duit dari situ. Yang dilakukan nggak setengah-setengah ya. Mereka punya 129 akun, 82 perangkat buat live streaming, dan ratusan HP yang disita. Bener-bener deh, ini bener-bener bisnis gelap berjubah e-commerce. Barang bukti yang disita juga bikin iri tim IT kampus. Banyak rekening si bank palsu, data selfie, hingga perangkat lunak buat manipulasi grafik. Pelakunya akhirnya dijerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ancamannya 12 tahun penjara. Nah, ini nih, ini baru penanganan yang serius. Tapi dari sini ada sisi ironisnya ya. Sindikat besar aja bisa digulung, sementara di Palembang, kasus Rizky belum kedengeran kelanjutannya. Mungkin karena beda skala. Mungkin juga karena Rizky cuma satu orang. Tapi satu hal yang pasti, penipuan digital itu udah kayak pandemi versi server. Menyebar cepat, susah dilacak, dan bikin orang panik. Buat Rizky, uang 34 juta itu mungkin nggak bisa langsung balik. Tapi trauma karena merasa dibodohi itu yang paling susah dihapus. Setiap notifikasi yang masuk, dia jadi curiga. Dan tiap ada tawaran online, dia mikir 2 kali. Padahal sebelumnya dia itu cuma pengen punya penghasilan tambahan. Dan fenomena masyarakat banyak yang justru malah nyalain korban. Lah, kok mau-maunya transfer gitu aja? Tapi ya, ayo kita jujur. Kita semua itu pernah tergoda sama janji-janji manis. Dan bedanya, Rizky kebetulan dapat pelaku yang lebih licin. Sementara yang lain mungkin cuma belum sial aja. Dan itu bukan hal yang patut ditertawakan. Yang kita butuhin sekarang bukan cuma edukasi digital, tapi juga sistem perlindungan yang tegas. Supaya korban nggak cuma jadi berita viral, tapi juga bisa dapat keadilan. Modus affiliate tipu-tipu ini mungkin kelihatan receh, tapi kalau dihitung dari jumlah korban di Indonesia, nilainya bisa miliaran. Dan yang paling nyakitin, banyak korban yang nggak berani ngomong. Takut diketawain, takut dibilang kurang literasi digital. Padahal literasi tanpa perlindungan hukum itu sama aja kayak antivirus yang udah kadaluarsa. Kita hidup di era di mana data bisa dicuri, kepercayaan bisa dijual. Jadi jangan gampang percaya, apalagi sama orang yang ngaku dari Shopee tapi akunnya nggak ada centang biru. Kalau harus store dulu buat dapat duit, itu bukan affiliate, itu model piramida alias jebakan Batman. Aku di sini bukan nakut-nakutin ya, tapi kadang kita perlu diingatin dengan cara yang pahit supaya nggak terjebak janji-janji manis. Rizky Amelia udah cukup jadi pelajaran, jangan nambah daftar korban. Cukup dengan dengerin podcast ini dan ditambah kewaspadaan. Karena yang paling gampang ditipu adalah mereka yang percaya tanpa nanya. Ini bukan cerita pertama dan sayangnya mungkin juga bukan yang terakhir. Tapi selagi kamu masih bisa berpikir kritis dan buka mata lebar-lebar, kamu bisa selamat. Jangan jadi korban berikutnya. Dan ingat, kadang yang paling kriminal itu bukan orang yang bersenjata, tapi orang yang cuma bawa chat manis dan janji palsu. Aku Perio WB.